Hai sahabat JJ Science, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat-sehat. Wah, tidak terasa ya, sebentar lagi mau menghadapi PAS. Untuk itu, pada video kali ini, JJ akan ngebaso, alias ngebahas soal-soal yang sering muncul. Kalaupun tidak sama persis, tapi mirip-mirip lah. Yo, siapkan alat tulisnya, karena di depan ada tung-tung. Eits, yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan dulu agar kalian update soal-soal berikutnya. Let's go! Pasangan besaran pokok satuan SI dan alat ukur yang benar adalah... Oke, di sini kita berbicara tentang besaran. Kenapa harus ada besaran? Besaran itu dapat mengukur suatu ukuran dengan tepat, sehingga suatu ukuran dapat dinyatakan dengan pasti. Jadi bisa digunakan secara internasional dan nilainya itu tepat begitu ya. Oke, besaran pokok. Nah, besaran itu dibedakan menjadi dua. Ada besaran pokok ya, ada besaran turunan. Kalau besaran pokok ini adalah besaran yang pertama kali, besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi besaran pokok itu besaran yang pertama kali ditetapkan. Ada 7 ya untuk besaran pokok ini. Oke, kita singkat menjadi PWI Sukamaju. Oke, P ini adalah panjang, satuannya meter. W ini waktu, satuannya sekon. I itu adalah intensitas cahaya, satuannya candela. Su adalah suhu, satuannya Kelvin. Ka ini adalah kuat arus, satuannya ampere. Massa satuannya kilogram dan jumlah zat itu satuannya mol. Oke, sekarang kita lihat di sini mana yang benar. Suhu, yang pertama suhu satuannya derajat Celcius, benar atau salah? Iya, salah ya. Oke, alatnya ini benar. Massa satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Iya, ini benar. Waktu satuannya jam. Nah, ini berarti kurang tepat, harusnya sekon. Panjang satuannya meter, alat ukurnya mistar. Iya, mistar itu nama lain dari penggaris. Kuat arus satuannya ampere, alat ukurnya ampere meter. Iya, betul. Berarti jawabannya itu adalah 2, 4, dan 5. Jawaban yang C. Next, berdasarkan tabel tersebut, kelompok besaran turunan dan satuannya dalam sistem internasional yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Nah, sekarang kita berbicara tentang besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya ditentukan berdasarkan besaran pokok, atau istilah lainnya itu turunan dari besaran pokok. Selain PWI Sukamaju, berarti itu besaran turunan. Kita lihat nomor 1, luas. Luas itu turunan dari panjang kali panjang. Meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Nah, berarti ini adalah besaran turunan ya. Waktu sekon, nah ini besaran pokok ya, udah jelas masuk dalam kategori PWI Sukamaju. Jumlah zat juga bukan. Percepatan, nah ini turunan dari panjang. Panjang ini dalam artian jarak ya, panjang lintasan. Dibagi per selang waktu sekon gitu ya. Waktu mula-mula, waktu akhir. Makanya satuannya meter per sekon kuadrat. Gaya, berarti ini benar ya. Gaya itu satuannya kilogram kali meter per sekon. Berarti ini satuan dari massa kali panjang atau jaraknya atau perpindahannya dibagi waktu. Nah, untuk gaya ini sebetulnya satuannya itu bisa juga diringkas menjadi N, Newton gitu. Berarti jawabannya adalah 1, 4, dan 5 yang B. Next, hasil pengukuran dari mikrometer sekrup tersebut adalah mikrometer sekrup dapat digunakan untuk mengukur benda kecil dan tipis, misalnya ketebalan plat serta diameter kawat dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil. Mikrometer sekrup memiliki 2 skala, yaitu skala utama
Yang ini. Nah, ini ya. Skala utama. Lalu ada skala nonius. Lalu perhatikan ketika benda diukur maka akan ada bagian yang berhimpit. Nah, ini. Berhimpit antara skala utama dengan skala nonius. Nah, ini berhimpit. Cara menghitungnya itu adalah kita lihat skala utamanya. Skala utama menunjukkan angka 6, lalu di sini kelebihan. Nah, 0,5 berarti ya. Skala utamanya itu 6,5 mm. Skala noniusnya menunjukkan angka 30, 31, 32, 33, 34. Skala nonius ini, mikrometroskop ini memiliki angka ketelitian itu 0,01, berarti dikali 0,01 mm. Sama dengan 0,34 mm. Hasil pengukurannya, maka skala utama ditambah skala nonius. Berarti 6,5 mm ditambah 0,34 mm. Maka hasilnya 6,84 mm. Jawabannya berarti yang D. Nah, kalau misalnya tidak mau dihitung seperti ini, maka bisa cara cepatnya lihat aja nih. Di sini ada 6, lalu ini 6,5, ini 0,34 berarti dibacanya ya. Berarti 6,5 ditambah 0,34 berarti 6,84. Begitu. Cukup mudah bukan? Next. Hasil pengukuran jangka sorong di atas adalah berapa sentimeter? Jangka sorong itu gambar alatnya seperti ini. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam dan luar sebuah pipa, serta ketebalan plat logam. Jangka sorong ini punya dua skala, sama seperti mikrometer sekrup, yaitu yang bagian atas ini adalah skala utama. Lalu bagian bawahnya ini adalah skala nonius. Dan kita harus memperhatikan pada saat pengukuran itu bagian yang berhimpit. Oke, kita lihat skala utamanya. Skala utamanya itu berarti lihat angka sebelum angka 0. Nah, berarti di sini ada angka 3. 3, 4 gitu ya. Berarti 3, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lewat dari garis 0 ini, bagian atasnya itu enggak dihitung. Berarti hasil pengukurannya skala utama 3,7 cm. Lalu, skala nonius. Skala noniusnya dengan melihat bagian yang berhimpit dengan bagian atas. Berarti 1, 2, 3. Oke. Skala noniusnya adalah 3. Angka ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,01 cm. Kalau tadi mikrometer sekrup itu 0,01-nya dalam bentuk milimeter ya. Maka hasilnya 0,03 cm. Hasil pengukurannya maka tinggal dijumlahkan saja. Skala utama ditambah skala nonius. Maka 3,7 cm ditambah 0,03 cm. Hasilnya itu adalah 3,73 cm. Sudah. Berarti jawabannya yang C. Agar neraca tersebut dalam keadaan seimbang, piringan neraca sebelah kanan harus ditambahkan anak timbangan dengan massa sebesar. Oke, berarti kita tulis di bagian sini, bagian kiri dan kanan itu harus seimbang. Bagian kiri terdapat sebuah benda dengan massa 1,5 kg. Karena ditanyakannya dalam bentuk gram, maka rubah dulu kilogram ke gram. Berarti dengan dikalikan 1000, ya. Hasilnya satu angka di belakang koma, biar komanya hilang, coret 1 nolnya, jadi 1500 gram.
Bagian kanan ini ada dua buah benda yang berukuran 250 gram. Ditambah X-nya yang harus ditambahkan ke sini tuh berapa? Masanya biar seimbang. Oke, kita hitung dulu, berarti 500 gram ditambah X. Maka mencari X ini adalah 1500 dikurangi 500 gram. Nah, ini pindah ruas. Yang asalnya positif jadi negatif. Maka X ini adalah 1000 gram. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Benda ini harus berukuran 1000 gram agar nanti hasilnya seimbang. Gejala biotik ditunjukkan oleh peristiwa nomor. Gejala biotik. Biotik berasal dari kata bios, artinya makhluk hidup. Oh, berarti gejala biotik ini adalah meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Kita lihat peristiwa-peristiwa berikut. Nah, di sini udah ada kata kuncinya, ada air, batu, lumut, rumput, sama burung jalak. Kita pasti sudah tahu mana yang termasuk makhluk hidup, mana yang termasuk makhluk tak hidup atau benda yang tak hidup. Oke, berarti lumut muncul di sekitar batu-batu yang ada di tempat lembab. Iya, ini biotik. Rumput yang tumbuh di pekarangan rumah juga ini biotik. Burung jalak juga ini gejala biotik ya. Sedangkan air yang dipanaskan akan menguap menjadi uap air. Batu yang mengalami pelapukan yang dekat pantai ini adalah tergolong abiotik. A itu artinya tidak. Maka jawabannya adalah 3, 4, dan 5 yang C. Gambar tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup. Oke, di sini ada gambar ayam beserta telurnya. Berarti ini sudah jelas ya, proses yang dilakukan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan berarti disebut berkembang biak. Nah, C jawabannya. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kenapa tidak menjawab membutuhkan nutrisi? Karena tidak digambarkan hewan tersebut sedang makan. Kenapa nggak tumbuh berkembang? Karena tidak melibatkan, ditandai dengan pertambahan ukuran. Asalnya kecil jadi besar, nggak ditandai dengan seperti itu. Bergerak jelas juga bukan ya. Gambar tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup, masih dalam bentuk gambar ayam ya, hanya saja di sini dilihatkan adanya pertambahan besar, pertambahan tinggi, dan pertambahan berat. Nah, asalnya telur, menetas, ayam kecil, ayam dewasa. Oh, berarti ini udah jelas merupakan ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Berarti yang B. Next, gambar tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup. Di sini ada daun putri malu, nama latinnya itu adalah Mimosa pudica. Daun putri malu ini digambarkan disentuh oleh tangan sehingga daunnya menjadi menutup. Nah, ini sudah jelas banget bahwa putri malu itu peka terhadap rangsangan. Nama lainnya itu adalah iritabilitas. Berarti jawabannya yang B. Kenapa nggak menjawab berfotosintesis? Karena di sini tidak digambarkan adanya cahaya matahari. Tidak ada, ya, tidak ada cahaya matahari. Karena fotosintesis ini adalah proses pengubahan senyawa anorganik menjadi organik dengan bantuan sinar matahari. Kenapa nggak berkembang biak? Tidak ditandai adanya proses menghasilkan keturunan. Lalu kenapa nggak bernapas pula? Ya, di sini nggak digambarkan tumbuhan yang menghirup oksigen, begitu. Nama bagian X, Y, dan Z pada mikroskop secara berturut-turut adalah, ini adalah gambar mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil dan memiliki perbesaran maksimum sampai 1000 kali. Bagian-bagian mikroskop bagian atas, nah ini adalah lensa okuler. Lensa okuler ini berada dekat dengan mata pengamat. Tujuannya untuk memperbesar ukuran benda ya yang diamati. Lalu yang Y ini, nah ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Ini adalah lensa objektif. Kalau tadi okuler, kalau yang ini objektif. Berarti lensa yang dekat dengan objek yang dia amati.
Lensa objektif ini ada banyak, ada 3. Nah, ini bisa diputar oleh yang namanya revolver. Oke. Lensa objektif berperan sebagai pembesar juga ya, memperbesar ukuran benda yang diamati. Revolver ini penahan lensa objektif yang dapat diputar, berarti ya. Lalu di sini ada meja objek. Meja objek ini berarti berperan atau memiliki fungsi sebagai tempat meletakkannya objek. Yang bagian ini adalah cermin. Cermin itu digunakan untuk memantulkan cahaya. Lalu ini ada makrometer. Dan bagian bawahnya itu adalah mikrometer. Bedanya apa antara makrometer dan mikrometer? Kalau makrometer itu pemutar kasar, makro ya. Mikro itu pemutar kecil. Pemutar halus untuk mengatur fokus berarti. Maka nama bagian X, Y, dan Z pada mikroskop adalah secara berturut-turut lensa okuler, lensa objektif, dan cermin. Jawabannya adalah yang B. Fungsi bagian X pada mikroskop adalah, masih ingat tadi ini apa? Iya, ini adalah revolver untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan. Ini tadi lensa okuler, lensa objektif, meja preparat atau meja objek, lalu ada cermin, mikrometer sama makrometer. Bagian mikroskop yang mengatur pembesaran pada mikroskop ditunjukkan oleh nomor. Yang mengatur pembesaran berarti apa? Lensa objektif dan lensa okuler 3 dan 4. Kalau mikrometer sama makrometer itu pemutar kasar dan pemutar halus ya untuk mengatur fokus. Jadi ini kurang tepat ya. Cermin juga bukan. Ini berperan untuk memantulkan cahaya agar benda bisa dilihat, karena esensi benda bisa dilihat itu adanya cahaya, karena kalau gelap ya mata kita nggak bisa menangkap bayangan benda. Next, hewan nomor 1 dan 2 dikelompokkan menjadi kelompok P, sedangkan hewan nomor 3 dan 4 menjadi kelompok Q. Pengelompokan hewan Q dilakukan berdasarkan, ini berarti berbicara tentang kerajaan Animalia. Kerajaan Animalia ada hewan invertebrata dan vertebrata. Kebetulan kelompok 1 dan 2 ini adalah invertebrata. Kelompok 3 dan 4 itu adalah vertebrata. 1 dan 2 menjadi satu kelompok P, yaitu termasuk ke dalam filum Arthropoda. Nah, kelompok P ini adalah Arthropoda. Ciri utama dari Arthropoda itu adalah kaki yang beruas-ruas. Ini ciri utamanya. Sedangkan pengelompokan hewan Q ini berdasarkan penutup tubuhnya. Penutup tubuhnya yaitu bulu. Maka hewan 3 dan 4 ini termasuk filum Chordata dengan kelasnya itu adalah Aves. Nah ini ya, untuk Chordata itu kan ada Aves, mamalia, reptil, amfibi, dan Pisces. Maka jawabannya itu adalah yang B ya, yang lebih tepat tuh yang B, penutup tubuhnya. Ciri-ciri tumbuhan monokotil ditunjukkan oleh nomor. Kingdom Plantae ya. Itu ada spermatopita. Spermatopita itu ada tumbuhan berbiji. Ada berbiji tertutup namanya Angiospermae. Ada berbiji terbuka namanya Gymnospermae. Untuk yang berbiji tertutup ini ada yang berkeping 1, istilah lainnya monokotil, dan ada yang berkeping 2, istilah lainnya dikotil. Mono 1, di itu artinya 2. Berdasarkan ciri-ciri tumbuhan berikut, kita perhatikan mana yang termasuk monokotil berkeping 1. Tumbuhan berkeping 1 yang paling mudah kita amati itu adalah dari pertulangan daunnya. Ciri dari tumbuhan berkeping 1 itu tulang daunnya sejajar.
Nah, yang ini. Ini adalah monokotil. Misalnya kita lihat pohon bambu. Kita lihat daunnya itu adalah sejajar, ya. Lalu tipe batangnya juga dapat diamati batang berruas-ruas. Akarnya itu adalah akar serabut, ya. Kalau akar tunggang ini contoh dari dikotil, batangnya bercabang. Pohon mangga, nih kita lihat batangnya bercabang ya. Tulang daunnya juga menyirip. Nah, itu adalah dikotil. Maka jawabannya itu adalah yang 2, 4, dan 6. Yang D. Next, berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri tumbuhan lumut adalah memiliki klorofil. Betul ya? Karena klorofil ini sebagai ciri utama dari kingdom Plantae, yaitu dengan klorofil ini dia bisa menangkap energi cahaya ya dan mengaktifkan reaksi fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ditemukan di tempat yang lembab. Ya, ini ciri khas dari lumut. Memiliki akar tidak sejati. Tidak sejati ini artinya tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya, dan itu adalah ciri dari lumut. Heterotrop, nah ini salah. Heterotrop ini adalah ciri dari hewan. Heterotrop artinya tidak bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan lumut, termasuk kingdom Plantae, itu adalah autotrof. Dapat membuat makanan sendiri. Dengan cara apa membuat makanan sendirinya? Yaitu mereaksikan air 6H2O plus 6CO2 dengan bantuan sinar matahari, maka ditangkap oleh klorofil cahaya matahari ini direaksikanlah membentuk C6H12O6 plus 6O2. Nah, ini adalah hasilnya makanan dari tumbuhan itu sendiri. Lalu oksigen ini dikeluarkan lewat stomata. Maka jawabannya yang D, yang bukan ciri dari tumbuhan lumut adalah heterotrof. Next, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah jadi klasifikasi itu adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Klasifikasi ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Cabang ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi ini disebut taksonomi. Oleh karena itu, Carolus Linnaeus disebut sebagai bapak taksonomi. Lalu kenapa ya makhluk hidup itu harus diklasifikasikan? Tentu tujuannya itu adalah untuk mempelajari makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan membedakan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Sekarang kita lihat yang A. Yang A itu mengurangi jumlah spesies. Oh, tentu tidak ya. Menambah juga nggak berpengaruh. Nah, ini dia yang C jawabannya. Mempermudah mempelajari makhluk hidup, meningkatkan keanekaragaman juga salah. Cara penulisan nama ilmiah tanaman mangga menurut tata nama binomina nomenklatur adalah, nah ini jawabannya yang C ya, Mangifera indica. Kenapa sih harus ada penamaan nama ilmiah? Hal ini untuk mengatasi permasalahan keanekaragaman sebutan dari berbagai bahasa. Makanya ada sebutan secara universalnya ya. Syaratnya bagaimana? Yang pertama, terdiri dari dua kata di mana huruf pertama dari kata pertama itu besar, kata kedua hurufnya kecil-kecil semua. Yang kedua harus bercetak miring atau misalnya diberi garis bawah. Sebagai contoh, Mangifera indica. Ini yang bercetak miring. Atau bisa juga ditulis dengan tulisan Mangifera, lalu diberikan garis bawah. Kemudian terdiri dari dua kata itu adalah genus Mangifera dan kata keduanya indica, ini menentukan spesies ya. Menunjukkan spesies, berarti udah lebih spesifik lagi. Harus menggunakan bahasa
Latin. Dan bahasa Latin ini bahasa yang berlaku secara universal untuk penyebutan nama ilmiah ya, penyebutan suatu spesies. Yang terakhir, apabila disisipkan penemu, maka disingkat aja nama penemunya dengan menggunakan huruf kapital di bagian kata ketiga. Kalau di sini di contoh soal ini nggak ada ya, nggak dituliskan nama penemunya. Next, cara penulisan nama ilmiah tanaman jagung menurut tata nama binominal nomenklatur adalah jagung itu adalah Z-mais. Berarti yang mana nih jawabannya? Yang A salah ya, kecil-kecil semua. Yang B ini udah benar, besar sama kecil, hanya saja nggak bergaris miring. Dan C, nah ini dia yang bergaris miring. Huruf pertamanya besar, Z, mais-nya itu kecil-kecil ya. Nah, kalau ada penemunya maka ditulisnya seperti ini, Z, mais, L.